Halo, selamat pagi para mahasiswa. Pada perkuliahan kalkulus untuk prodi informatika di minggu ke-6 semester genap ini, saya kembali akan menyampaikan materi dalam video. Setelah sebelumnya kita mempelajari penerapan dari turunan, yaitu dalam masalah nilai ekstrim, mencari maksimum minimum, kita akan lanjutkan ke penerapan yang lain, yaitu untuk menghitung nilai limit, ya. Atau yang disebut nama dalilnya adalah aturan L'Hopital. Ejaannya memang L'Hospital, ya, tapi ini nama matematikawan Prancis. Kalau di Prancis itu biasanya huruf H di depan itu tidak dibaca, ya, seperti Thierry Henry, ya, tetap tertulis Henry tapi dibacanya Henry. Kemudian juga dalam beberapa kata S di tengah itu biasanya tidak diucapkan, ya. Jadi ini sebenarnya dibaca L'Hopital, ya. Jadi H sama S-nya itu voiceless. Nah, aturan L'Hopital ini apa, ya? Aturan L'Hopital ini adalah suatu cara untuk menghitung nilai limit apabila kita tidak bisa menggunakan lagi metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti di metode pemfaktoran, atau mungkin dengan menggunakan beberapa rumus trigonometri. Kalau kita menemukan fungsi-fungsi yang lebih rumit, yang merupakan campuran dari fungsi suku banyak, rasional, dan mungkin juga ada trigonometri, eksponen, logaritma, kita bisa menggunakan bantuan aturan L'Hopital. Nah, di sini kita bermain dengan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, kalau misalkan saya punya bentuk pembagian limit dari fx dibagi gx itu merupakan bentuk 0 per 0, artinya pembilangnya menuju 0 dan penyebutnya juga menuju 0. Nah, jadi misalkan saya punya dua buah fungsi tentunya, ya, fx dan gx, yang mana limitnya saat x menuju a sama-sama sama dengan 0. Nah, berarti kan nanti bentuk limit fx dibagi gx ini akan menjadi bentuk limit 0 bagi 0, yang mana ini merupakan bentuk tentu. Jadi yang bentuk ini akan menjadi bentuk 0 per 0, gitu ya, bentuk 0 per 0, karena pembilangnya saat x mendekati a akan menuju 0, penyebutnya juga sama akan menuju 0. Nah, di sini kalau nilai limit dari pembagian f aksen x dibagi g aksen x, artinya pembagian turunan fx dibagi turunan gx, itu nilai limitnya ada, artinya berupa bilangan real, atau termasuk juga kalau nilai limitnya sama dengan tak hingga atau nilai tak hingga, maka nilai limit dari fx bagi gx ini akan sama dengan nilai limit dari f aksen x dibagi g aksen x untuk x yang sama-sama menuju a. Mungkin ini di SMA Anda sudah mempelajari, ya. Jadi ada bentuk limit, kalau mungkin 0 per 0, nanti pembilang penyebut diturunkan, lalu nilai limitnya akan sama, ya, itulah aturan L'Hopital, ya. Jadi kalau fx bagi x ini limitnya berbentuk 0 per 0, maka nanti nilai limitnya akan sama dengan limit turunan pembilang dibagi turunan penyebut, asalkan nilai limit ini ada, termasuk saat nilainya sama dengan tak hingga atau min tak hingga. Nah, kita akan melihat bagaimana implementasi dari aturan L'Hopital untuk menghitung bentuk limit 0 per 0. Kita lihat pada contoh yang pertama, kita mungkin coba dulu untuk yang fungsi rasional, ya, jadi pembagian antara dua buah suku banyak. Memang ini bisa dengan menggunakan metode pemfaktoran, itu bisa. Tetapi kita coba lihat bagaimana kalau kita menggunakan aturan L'Hopital. Ya, di sini saya punya soalnya adalah limit x menuju 3 dari x pangkat 2 min 9 dibagi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6. Kalau saya masukkan x yang 3, berarti pembilangnya adalah
3 pangkat 2 dikurangi 9, yaitu 9 kurangi 9 sama dengan 0. Penyebutnya X pangkat 2 9 dikurangi X dikurangi 3 jadi 6, dikurangi 6 lagi habis 0 juga. Jadi ini merupakan bentuk 0 per 0. Nah kalau kita gunakan aturan L'Hopital bagaimana? Nah, berarti ini kan akan menjadi fx-nya yang atas ini menjadi fx-nya, yang bawah menjadi gx-nya. Nah kita turunkan ya. Mungkin untuk membedakan pada tanda sama dengan ini saya beri L petik H. Ini untuk mengindikasikan bahwa saya menggunakan aturan L'Hopital di sini. Tapi itu pun ya sebenarnya nggak wajib ya. Tapi ini sekedar untuk mengindikasikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan itu karena aturan L'Hopital. Oke, berarti limitnya 4 untuk X menuju 3. Nah di sini ini bukan menggunakan alat pembagian, tapi pembilangnya diturunkan, penyebut diturunkan secara terpisah. Ya, jadi ini bukan kita menurunkan F bagi G ya, tapi kita menghitung F aksen, menghitung G aksen, baru dibagi. Ya. Nah di sini coba Fx, X pangkat 2 minus 9, turunannya adalah 2X. Ya, ini yang jadi F aksen X ya. Lalu penyebutnya ini menjadi X pangkat 2 min X min 6, jadi 2X min 1. Ini adalah G aksen X. Nah lalu bagaimana? Kita masukkan X yang sama dengan 3. Ternyata ini sama dengan 2 kali 3, 6. Penyebutnya 2 kali 3, 6 kali 1, 5. Sama dengan 6 per 5. Ya, jadi ini contoh pertama penggunaan aturan L'Hopital. Ya, sebetulnya kemarin bentuk limit seperti ini yang Anda temukan dalam materi metode pemfaktoran juga bisa menggunakan L'Hopital. Tetapi L'Hopital itu dasarnya turunan. Jadi urutannya ya dari limit, lalu turunan, lalu kembali lagi ke limit. Seperti itu ya. Jadi awalnya kita belajar limit, kemudian dari limit kita membentuk pengertian turunan, dan turunan diterapkan kembali untuk menghitung limit. Ya, jadi memang harus disesuaikan ya urutan penyajiannya. Nah kalau misalkan dikerjakan dengan pemfaktoran bagaimana? Sama tidak? Kita lihat. Ya. Mungkin dengan Dengan metode pemfaktoran. Ya. Dengan metode pemfaktoran. Ini juga bisa ini. Ya, tentunya ini mudah, hanya pangkat 2 ya. Kita bisa faktorkan. Ini berarti menjadi limit X menuju 3. Ini X plus 3 dikali X min 3. Penyebutnya menjadi X plus 2 dikali X min 3 ya. Ya, kita bisa eliminasi di sini. Berarti menjadi limit X tambah 3 dibagi X tambah 2. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan 3, ya berarti 3 plus 3 dibagi 3 plus 2 sama dengan 6 per 5 ya. Jadi baik dengan pemfaktoran maupun dengan aturan L'Hopital ketemunya akan sama ya. Jadi ini juga merupakan suatu alternatif gitu ya. Ya, kalau bentuk suku banyak seperti ini, bentuk rasional, kita bisa menggunakan pemfaktoran ya. Tetapi mungkin juga ada situasi di mana pemfaktoran ini mungkin kalau untuk yang derajat tinggi akan cukup sulit untuk dikerjakan, sehingga mungkin aturan L'Hopital akan lebih efisien. Nah, tapi di sini kalau untuk yang pangkat 2, saya rasa dengan menggunakan L'Hopital maupun pemfaktoran hasilnya akan sama-sama efisien ya, sama-sama cepat.
Nah, kita lihat nanti di beberapa contoh berikutnya saat fungsi-fungsinya bukan merupakan fungsi rasional, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode pemfaktoran ataupun rumus trigonometri. Oke, kita coba pada contoh berikutnya. Ya. Contoh kedua, limit dari tangan 2x dibagi len dari 1 plus x untuk x-nya menuju 0. Nah, ini kalau x-nya menuju 0, berarti 2x menuju 0. Berarti tangan 2x akan menuju 0. Akan menuju 0 ya. Karena tangan 0 sama dengan 0. Kemudian untuk yang logaritma x menuju 0, berarti 1 plus x menuju 1. Len dari 1 sama dengan 0. Jadi ini juga merupakan bentuk 0 per 0. Nah, cuma bagaimana kita menyelesaikannya ya. Kalau kita menggunakan rumus trigonometri tidak bisa ya, karena trigonometri itu hanya untuk pola yang ada sinus tangan sama sesuatu kali x ya, kosakata kali x. Tidak yang dicampur dengan logaritma seperti ini. Dan sebelumnya kita bahkan belum pernah mengerjakan limit dengan bentuk logaritma ya, untuk beberapa contoh yang saya berikan di soal-soal latihan. Nah, tapi ini pun juga merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Bagaimana kita bisa bisa menghitung limitnya. Nah, tentunya di sini mau tidak mau kita harus menggunakan aturan L'Hopital ya. Ya, di sini pembilangnya fx ini sama dengan tangan 2x. Penyebutnya gx sama dengan len dari 1 plus x. Ya, ini akan sama dengan ya, limit dari turunannya gitu ya. X akan menuju 0. Ini kita misalkan gitu ya. Kita misalkan pembilangnya fx, nyebutnya gx. Nah, ini berarti akan sama dengan limit dari turunan pembilang dibagi dengan turunan dari penyebut. Tangan 2x. Tangan 2x turunannya adalah 2 sekant kuadrat 2x dengan menggunakan aturan rantai. Ya, jadi ini kita pakai rantai di sini. Ini berarti limit x menuju 0 untuk 2 sekant kuadrat 2x. Ini ya. Ya, tangan turunannya adalah sekant kuadrat ya. Ya, tangan dari sekian x ya, berarti sekian dikali sekant kuadrat sekian x. Kemudian penyebutnya len dari 1 plus x. Ya, dengan menggunakan aturan rantai kita akan dapatkan ini sama dengan penyebutnya 1 plus x, pembilangnya 1. Ya, len dari fx turunannya adalah f aksen x dibagi fx. Nah, di sini ini ada pecahan di dalam pecahan begitu ya. Tapi ini pun ya juga tidak harus Anda pindah ke atas ya. Memang betul kalau penyebut dari penyebut akan ekuivalen dengan ya naik ke pembilang ya. Tapi di sini pun kita tidak harus menghitung dengan cara seperti itu gitu ya. Karena kalau kita masukkan x sama dengan 0, kita akan dapatkan 2 sekant kuadrat 0 dibagi 1 per 1 plus 0. Sekant itu adalah seperkos. Cos 0 sama dengan 1. Berarti sekant dari 0 adalah seperkos 0, yaitu 1 juga. Sekant kuadrat 0, 1 kuadrat, berarti 2. Berarti 1 ya. Dikali 2 sama dengan 2. Ya. Ya, jadi sekant 0 sama dengan 1. Sekant kuadrat 0 juga 1 kali 2 sama dengan 2. Penyebutnya 1 bagi 1, 1. Hasilnya berarti sama dengan 2. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana kita menyelesaikan limit dari suatu fungsi
yang merupakan campuran dari ya fungsi-fungsi transenden ya. Di sini trigonometri dibagi dengan logaritma. Kita nggak bisa memisalkan gitu ya. Apa seperti misalkan pola yang tangan sekian x dibagi sini sekian x, ya kita tidak bisa menggunakan pola seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan aturan L'Hopital. Nah, tapi perlu diingat bahwa aturan L'Hopital itu bukan berarti sekali coba akan selalu menyelesaikan masalah. Seringkali saat kita melakukan L'Hopital, ternyata juga masih ada bentuk yang tak tentu, sehingga kita belum bisa menyimpulkan limitnya. Kita coba lihat pada contoh yang berikutnya, contoh ketiga, yaitu limit dari sin x dikurangi x dibagi dengan x pangkat 3 untuk x-nya menuju 0. Ya, membilangnya sin 0, 0 dikurangi 0, 0. Penyebutnya x pangkat 3, 0 pangkat 3 juga 0 ya. Ini juga kembali bentuk 0 per 0. Kalau kita misalkan fx-nya ya, misalkan fx-nya ini adalah pembilangnya sin x dikurangi x, lalu gx-nya adalah x pangkat 3, berarti turunan dari f adalah cosinus x dikurangi 1 ya, cos x dengan 1, karena sinus turunannya cos dan minus x turunannya adalah min 1. Gx x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Oke, kita coba saja ya. Ini dengan L'Hopital mendapatkan menjadi limit untuk x menuju 0 dari cos x min 1 dibagi 3x kuadrat. Ya, ingat ya, ini tadi pertama ini menuju 0, nyebutnya juga menuju 0 ya. Nah, lalu kemana limitnya? Nah, ternyata cos x min 1 x-nya menuju 0, berarti cos 0 dikurangi 1 kurangi 1 ini juga menuju 0. Penyebutnya 3x kuadrat. Kalau x menuju 0 berarti 3x kuadrat juga menuju 0. Nah, ternyata kita masih menemukan bentuk 0 per 0. Berarti masih merupakan bentuk yang tak tentu. Lalu gimana? Ya karena masih bentuk 0 per 0, ya pakai lagi aturan L'Hopital. Jadi aturan L'Hopital itu bisa digunakan berkali-kali selama bentuknya memang masih 0 per 0. Oke. Nah, kalau begini mungkin saya harus mencari simbol yang lain ini mungkin ya. Karena saya sudah pakai F sama G. Coba saya pakai misalkan apa? Hx sama dengan cos x dikurangi 1. Lalu Ix sama dengan 3x kuadrat. Ya, di sini H aksen X adalah turunan dari cos x min 1. Cos turunan jadi negatif sin. Lalu min 1 konstanta diturunkan sama dengan 0. Tidak perlu kita tuliskan. Lalu Ix 3x kuadrat. I aksen X sama dengan 3 kali 2 6 ya. Maka turun 1 6x. Nah, berarti dengan L'Hopital sekali lagi ini akan sama dengan limit x menuju 0 dari negatif sin x dibagi 6x. Apakah sudah terselesaikan masalahnya? Kita lihat, kalau x menuju 0, sin x juga menuju 0. Nah, berarti ini juga masih menuju 0. 6x, 6 kali 0 juga menuju 0. Nah, kalau ada mungkin berpikir, jangan-jangan ini cuma apa
Istilahnya ini cuma jebakan ya, Anda merasa dipermainkan. Kok Anda 2 kali pakai L'Hopital, kok ternyata masih bentuknya 0 per 0. Tenang, ini kita sudah melihat ada pola. Penyebutnya semakin lama kan pangkatnya semakin kecil ya. Nah, coba kita gunakan L'Hopital sekali lagi. Ya, yang ini terakhir saya nggak perlu pakai pemisalan ya, mungkin ya. Saya langsung aja ya, karena ini kan sudah bentuk yang cukup sederhana. Pakai L'Hopital lagi. Minus sin X diturunkan menjadi minus cos X. Dibagi dengan 6X turunkan terhadap X jadi 6. Nah, paling nggak jatuhkan 0 per 0. Ya. Sehingga di sini jadi apa? Sama dengan minus cosinus 0 dibagi 6. Cos 0 sama dengan 1, ya. Berarti minus 1 per 6. Nah, jadi ternyata untuk mengerjakan aturan L'Hopital itu juga bisa jadi kita butuh lebih dari sekali menerapkan rumusnya ya. Karena apa? Seperti pada contoh nomor 3 ini, bentuk awalnya 0 per 0, pembilang penyebut diturunkan masih bentuk 0 per 0. Kita turunkan lagi, ternyata masih bentuk 0 per 0. Setelah kita coba yang ketiga kali, baru menjadi bentuk yang bukan 0 per 0, bentuk yang nilainya tentu. Nah, ini memang seringkali terjadi gitu ya. Nah, tapi juga mungkin ada beberapa bentuk limit yang memang mungkin polanya berulang gitu ya, atau mungkin memang itu bukan limit yang dapat diselesaikan. Jadi Anda mau L'Hopital berkali-kali pun polanya tidak akan menjadi pola yang tentu gitu ya, ada akan menjadi bentuk yang tentu. Nah, kalau seperti itu berarti aturan L'Hopital tidak bisa digunakan, mungkin harus menggunakan cara yang lain ya. Tapi kalau Anda mengamati polanya ini semakin lama bentuknya semakin sederhana gitu ya. Jadi dari X pangkat 3 jadi X pangkat 2 jadi X lalu jadi konstan. Jadi ya ini pasti akan ada ujungnya seperti itu. Nah, lalu satu hal lagi ya, mungkin salah satu kesalahan yang umum dilakukan gitu ya oleh ya dari pengalaman saya mengajar ya contoh saya yang dilakukan adalah Anda tergesa-gesa menggunakan aturan L'Hopital padahal bentuk limitnya bukan 0 per 0. Anda tergesa-gesa menggunakan aturan L'Hopital padahal bentuk limitnya bukan 0 per 0. Misalnya begini ya, saya beri contoh ya. Mungkin ini contoh penggunaan yang salah gitu ya. Misalkan limit X kuadrat min 1 gitu dibagi X kuadrat min 4 untuk X nya mendekati 3. Nah, di sini mungkin karena Anda terbiasa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya, Anda mungkin otomatis gitu ya. Oh, langsung aja ini gampang ini pakai L'Hopital. Ini jadi limit X menuju 3 dari 2X dibagi 2X. Nah, langsung ketemunya sama dengan 1. Nah, ini salah besar ya. Kenapa? Coba Anda perhatikan limit dari X pangkat 2 min 1 dibagi X pangkat 2 min 4 untuk X nya menuju 3. Coba masukkan dulu X nya. Kalau X nya mendekati 3, X pangkat 2 mendekati 9, berarti pembilangnya mendekati 8, penyebutnya mendekati 5, berarti kan ya ini 8 per 5. Ini malah bisa dihitung langsung ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan L'Hopital. Nah, jadi sebelum Anda menggunakan L'Hopital, hal pertama yang harus Anda cek adalah benar nggak dia merupakan bentuk tak tentu. Kalau dia sudah merupakan bentuk yang tentu, nggak usah pakai L'Hopital, tinggal masukkan nilai X-nya, tinggal Anda substitusikan, selesai ya kan. Tetapi kadang-kadang juga ada yang tergesa-gesa seperti ini, begitu ada bentuk limit langsung pakai L'Hopital, ketemunya sama dengan angka yang salah gitu ya.
Nah, nanti untuk variasinya, ternyata aturan L'Hopital itu juga dapat digunakan untuk menghitung limit dengan bentuk tak hingga per tak hingga. Sama rumusnya, yaitu limit dari fx dibagi gx untuk x mendekati a sama dengan limit dari f aksen x dibagi g aksen x untuk x mendekati a. Dan itu masih berlaku kalau fx dan gx sama-sama menuju tak hingga atau minus tak hingga. Nah, jadi aturan L'Hopital itu juga bisa digunakan untuk yang kasus tak hingga dibagi tak hingga. Nah, tapi tetap saja sebelum Anda mengeksekusi L'Hopital, Anda cek dulu apakah memang limitnya merupakan bentuk tak hingga atau tidak. Kalau bukan bentuk tak hingga, merupakan bentuk tak tentu atau bukan ya. Kalau dia merupakan bentuk tak tentu, bisa gunakan L'Hopital. Tapi kalau dia ternyata bukan merupakan bentuk tak tentu, ya berarti gunakan cara yang lain. Seperti itu. Ya, demikian untuk materi dari saya mengenai aturan L'Hopital. Ya, selamat mempelajari dan semoga bermanfaat. Terima kasih.